fi'lul amri. Fi'lu itu artinya kata kerja, al-amri perintah. Ini soundnya besar ya, soundnya besar, jadi saya nggak pakai sound bawah. Tapi biasanya ini bisa kalau kita lihat. Oke, saya akan jelaskan dulu. Jadi dulu kita udah pernah belajar. Dulu kapan Mak? Dulu. Saya nggak tahu ya sudah. Karena kalau sudah tidak tahu. Yang pertama kata kerja atau fi'il itu ada 3 macam dalam bahasa Arab ya. Yang pertama adalah madi, fi'lun madin, kata kerja lampau, jadi sudah dilakukan pekerjaannya. Kemudian fi'lun mudhari'un, kata kerja sekarang atau akan datang, berarti sedang atau akan dilakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga fi'lu amrin, kata kerja perintah. Ya, artinya yang kita bahas sekarang adalah fi'il amal. Fi'il amal. Jadi kata kerja perintah. Maksudnya kamu akan diajari bagaimana membuat kata kerja perintah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Madura kamu sudah bisa, pinter. Ya, akan kita pakai begini lagi. Itu kan amal ya, kata kerja perintah. Awas kamu, bukan gampang, Madura gampang. Tidak ada apa, mungkin pakai intonasi, ya. Orang tua edu, itu kata kerja apa namanya, kata berita. Tapi kalau edu, nah itu kan intonasinya berbeda. Jadi kalau khasnya bahasa Madura begitu. Tapi bahasa Arab ini ada caranya, cara membuat fi'il amal. Oke, lanjut. Nanti dalam fi'il amal itu, karena kita merintah orang, nyuruh orang, yang diperintah itu mesti orang yang kedua, yang diajak ngomong, ya. Lihat sini mas, yang lihat dulu. Jadi yang diajak ngomong, yang diperintah itu namanya fa'il, pelaku. Pelaku, orang yang diminta untuk mengerjakan, pelaku pekerjaannya itu orang kedua, namanya domir mukhatab. Domir kata ganti, mukhatab orang kedua. Artinya kita perintah orang kedua, orang yang diajak ngomong, ya. Jadi yang diajak ngomong itu namanya kamu pasti. Kalau orang yang ngomong namanya saya. Kalau yang diomongin, yang sering kamu ngerasani itu, rasa-rasa itu berarti orang ketiga. Pin orang ketiga, win orang ketiga, ada orang ketiga. Ada. Pria idaman lain. Wanita idaman lain. Ya. Apa namanya? Ceton idaman lain. CGL ceton itu apa? Apa namanya? Wanita ya. Wanita bencong namanya ceton. Jadi yang diajak, yang diperintah mesti orang kedua ya. Fa'il, pelaku, domir orang kedua. Nah, kita lihat siapa saja yang diperintah orang kedua itu. Ya, satu dulu Mbak. Nanti itu kita riset juga. Nanti sampai riset pakai sikunya. Oke, kamu riset. Ya. Ini domir mukhatab orang kedua itu ada 6 macam. Yang pertama adalah anta. Anta artinya apa? Tuh kan, kalau saya, bagaimana ngomong saya? Orang kedua mas. Saya itu yang orang pertama, yang orang kamu. Kamu, anta artinya kamu. Jadi kamu mesti merintah orang. Orang kedua kamu. Kamu yang merintah. Gak mungkin dia atau saya. Ya, anta, kamu laki-laki satu orang. Kemudian anti apa artinya? Bagus. Kamu perempuan satu orang. Di jubirnya satu ya. Jangan diam. Kemudian antuma. Lihat sana. Kamu laki perempuan 2 orang. Kemudian antum.
laki-laki lebih dari 2 orang. Kemudian antuna, kamu perempuan lebih dari 2 orang. Jadi maksudnya apa? Kita akan menggunakan kata kerja merintah orang. Siapa orang itu yang diajak bicara? Orang kedua, ada berapa macam orangnya? Ada 6. Anta, antima, anti, antuma, antum, dan antuna. Antuma itu dibagi 2 ya, laki sama perempuan. Jadi ada 6 ya. Anta, anti, antuma, antum, dan antumna. Itu dalam bahasa Arab ya. Jadi yang diminta, yang disuruh, yang diminta adalah 6 kata ganti, yaitu orang kedua. Seperti itu. Nah, untuk membuat fi'il amal itu caranya gampang ya. Ini diantara caranya ya. Jadi nanti fi'il amal itu dibuat, ini fi'il amalnya kamu akan membuat dari fi'il mudhari. Saya tidak akan menjelaskan fi'il mudhari itu apa karena sudah dijelaskan dulu. Jadi intinya kamu akan membuat fi'il amal dibuat dari fi'il mudhari. Gimana caranya? Caranya ini fi'il mudhari ya. Maaf saya ganti dulu. Ya. Ini pakai seperti ini, kita pakai rumusan pertama. Jadi fi'il mudhari adalah yaf'ulu. Bukan sedang menolong, tapi sedang mengerjakan. Perhatikan semuanya, ya. Jadi rumus pertama membuat fi'il amal dari fi'il mudhari yang rumusnya yaf'ulu. Jadi ingat bunyinya adalah yaf'ulu. Saya akan berikan penjelasan. Ini namanya ya, ini huruf mudhari'ah. Ya, huruf mudhari'ah ini huruf yang ada di awal fi'il mudhari. Ada 4 di antaranya ya. Kemudian ini namanya fa fi'il. Fa kata kerja. Kemudian namanya ain fi'il. Ain kata kerja. Yang ini namanya lam fi'il. Lam kata kerja. Karena fi'il mudhari ya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il mudhari. Nah, yang menjadi perhatian dia adalah di ain fi'il di sini ya. Ini ain fi'ilnya dhammah ya. Ain fi'ilnya dhammah. Sekarang gimana cara bikin? Kamu buang huruf mudhari'ah. Ini dibuang. Jadi seperti ini. Ya. Harakatnya pindah semua. Nih, buang huruf mudhari'ah. Yang di awal dibuang. Tinggal ini. Ya. Nah, ini. Kemudian huruf terakhir dijazmkan, disukun. Jadi ini disukun. Nah, seperti ini. Pertanyaan saya, bisakah ini dibaca? Nggak bisa. Karena biar bisa dibaca, ditambah hamzah. Ditambah hamzah. Jadi seperti ini. Yang terakhir ditambah hamzah depannya ya. Nah, ini. Hamzahnya dibunyikan apa? U, I, apa A? Nah, ada aturan mainnya. Jadi kalau seperti ini, ya, hamzahnya dibunyikan apa? Kamu lihat ain fi'il mudhari'nya. Kalau ain fi'il mudhari'nya dhammah, ya, maka kemudian hamzahnya di sini berbunyi dhammah. Jadi kata yaqulu itu sedang mengerjakan. Kerjakanlah, lakukanlah. Itu bahasa Arabnya adalah ul. Contoh, saya contoh di sini. Contohnya kata ini. Silakan siapa yang bisa mengubah dari fi'il mudhari dia dulu sedang masuk dia dahulu kamu buat dengan ke fi'il amalnya. Gimana caranya? Coba yang pertama dibuang huruf ya, huruf mudhari'ah dibuang. Jadi gimana? Dibuang ya. Jadi
jelaskan. Ya, karena ini nggak bisa dibaca, maka ditambah dengan hamzah. Alif ya. Hamzahnya rokatnya apa? Doma. Kenapa doma? Karena ain fi'ilnya ini berupa huruf kha. Itu huruf doma. Maka di sini juga doma menjadi udkhul. Masuklah. Paham? Ya. Contoh yang lain misalnya kata ya ruku. Silakan yang bisa menjawab. Ya ruku sedang meninggalkan. Nah, nanti di sini artinya tinggalkanlah. Jadi siapa yang bisa? Bisa sini. Coba. Gimana? Saya perlu kasih hadiah ya, semangat kasihan ini kasih 5 juta ya. Kasih apa? 5 juta. Ya. Dua baru dulu. 3 juta. Masuk. Cukup tunggu dulu. Ya. Rumah. Kemudian dimatikan terakhir terus. Karena nggak bisa dibaca, ya. Tambahkan hamzah di depan. Mau apa kan? Mau. Iya. Cap dong. Ya. Tinggal salah apa benar? Seperti itu, ya. Bisa ya? Itu satu rumus, masih ada 2 rumus lagi. Ya, silakan di berbunyi rumus yafilu. Kalau yang ini tadi kan yafulu ya. Jadi ain fi'ilnya secara kasroh. Rumus pertama tadi ain fi'ilnya berupa harokat dhammah ya. Caranya sama ya. Yang pertama dibuat huruf mudharah. Jadi tinggal seperti ini. Nah ini. Kemudian disukunkan huruf yang terakhir di jazm. Jadi seperti ini disukun. Nah, karena nggak bisa dibaca, ditambah dengan hamzah. Ya, ini tidak semua. Hamzahnya berharap apa biar bisa dibaca? Karena di sini ain fi'il mudhari'nya kasroh, maka hamzahnya kasroh. Tadi ain fi'ilnya dhamma, hamzahnya dhamma. Jadi dari fi'il mudhari' yafilu sedang melakukan, maka dilakukan adalah lakukanlah. Contoh ya, yajlisu. Nah ini yajlisu sedang duduk. Nanti bikin duduklah ya. Maka di siniเราperhatikan ini ain fi'ilnya berupa huruf lam itu harusnya kasroh. Yafilu, yajlisu. Ya,
pasti sama dibuang huruf mudhara'a tinggal seperti ini, di sukun lam sinnya dhamma. Kemudian sinnya huruf terakhir dijazm dimatikan. Nah, ya, lalu ditambah dengan hamzah. Ya, nih, jinnya sukun, kasrohnya pindah sini, sinnya juga yang sukun dipindah juga. Harakat hamzah dikasih apa? Kasroh. Jadi ijlis artinya duduklah. Dan ini rumus yang kedua. Rumus yang ketiga atau wazan yang ketiga, ya. Sekarang bukan yafilu, bukan yakulu, tapi rumus fi'il mudhari'nya adalah yaf'alu. Yaf'alu, ya. Pasti sama, huruf mudah dibuang. Ini. Jadi tinggal fa sama lam, fa-nya sukun. Ain mudhari'nya fathah. Jadi kata saya fathah. Lamnya dhamma. Kemudian dijazmkan huruf terakhir. Kemudian ditambah dengan hamzah, ya, ditulis sama, ini dipindah semuanya seperti ini. Harokat hamzahnya berbunyi apa? Kalau di ain fi'ilnya fathah, maka bukan fathah di sini, khusus ini itu kasrah. Kalau rumusnya seperti ini, ya, ain fi'ilnya fathah, maka hamzah di fi'il amal menjadi kasrah, jadi if'al. Contoh misalnya kata yaftah, yaftahu, ya, kita buang apa namanya itu huruf mudhari'ah, ya. Kemudian dijazmkan huruf terakhir, fathah. Dijazmkan huruf terakhir, dijazmkan dimatikan, dhamma dimati, kemudian ditambah dengan hamzah. Hamzahnya kasroh. Kenapa? Karena ain mudhari'nya fathah. Di sini kasroh. Jadi iftah, bukalah. Ya. Sekarang saya soal. Silakan maju ke depan. Soalnya ya ham. Nah, silakan di. Salah nggak apa-apa. Ya hamu artinya sedang memahami. Sedang memahami. Jadi sebelum mengerjakan ini rumusnya pakai yang mana ya? Yang itu apa yang terakhir? Tiga, bagus. Jadi dari 20 orang.
Arifin ya. Fin. Salah kalau saya bimbing. Ya, huruf mudhaf di bawah dulu. Tinggal dot. Kita terus. Walaupun bukan dari potongan bisa. Terus ditambah juga kasih Hamzah. Nanti dia semua. Niko sekolah. Mau? Itu banyak di situ. Ya. Hamzahnya berupa huruf tas. Asalnya karena ainnya tas. Sudah. Bagus ya. Terima kasih. Ya sudah. Oke ya, bisa. Jadi silakan dilihat Mbak. Tadi sudah di syuting. Nah,